Hai, halo semua. Apa kabar? Apa kareba? Kali ini kami akan membahas tentang latar belakang berdirinya Periode Radikal. Pada masa awal periode kebangkitan, tujuan dari awal pergerakan organisasi pada masa untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui pendidikan, sosial budaya, dan pengaruh yang pertama adalah pengaruh revolusi Rusia. Pasti kalian tahu lagu ini kan? Ya, betul. Ini adalah lagu kebangsaan Rusia. Revolusi Rusia pada tahun 1917 berpengaruh terhadap munculnya organisasi pergerakan yang berpaham komunis. Hal ini dapat dilihat dari pergerakan nasional di Indonesia yang mulai menggunakan paham Marxis sehingga melahirkan Partai Komunis Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Kongres PKI pada tahun 1920 yang menghasilkan dua keputusan penting, yaitu menyatakan tegas bahwa PKI menggabungkan diri pada Communist Organization Comintern. Selanjutnya, PKI mengirimkan anggotanya sebagai anggota Volksrat. Hal ini bukan berarti partai tersebut bersikap moderat. Akan tetapi, hal ini merupakan salah satu cara PKI untuk melancarkan kritikan secara langsung pada pemerintahan kolonial. Sikap radikal PKI terhadap pemerintah kolonial semakin terlihat dari beberapa aksi pemogokan yang dilakukan oleh kaum buruh. Pada tahun 1922, Tan Malaka mengerahkan buruh pekerja Pegadaian untuk melakukan aksi pemogokan. Tahun selanjutnya, Simon memimpin pemogokan buruh tren dan kereta api. Sebelum lanjut ke pengaruh yang kedua, pasti kalian tahu tentang foto di samping ini. Betul sekali, itu adalah Wilson, adalah Presiden Amerika Serikat. Yang kedua, pengaruh doktrin Wilson. Perang Dunia Pertama membawa perubahan politik di beberapa negara di dunia, terutama setelah dikeluarkannya doktrin Wilson, Wilson's 14 Point. Salah satu pasal dalam doktrin Wilson menyebutkan tentang hak seluruh bangsa menentukan nasibnya sendiri, right of self-determination. Doktrin Wilson ini berpengaruh besar di tanah jajahan termasuk Indonesia, sehingga menimbulkan harapan besar. Atas dasar pernyataan dalam doktrin Wilson, banyak organisasi pergerakan nasional di Indonesia mulai menunjukkan sikap radikal terhadap pemerintahan kolonial. Misalnya, Indonesia Friend Meetings sejak tahun 1922 mengemukakan asas perjuangannya, yaitu self-help, menolong diri sendiri, dan self-reliance, percaya pada diri sendiri. Yang ketiga adalah adanya pergantian gubernur jenderal di Hindia Belanda. Pada tahun 1921 terjadi perubahan gubernur jenderal di Hindia Belanda, yaitu pergantian gubernur jenderal Van Limburg Citroen digantikan oleh gubernur jenderal De Fox. Pemerintahan jenderal De Fox saat reaksioner terhadap pergerakan nasional. Ia menunjukkan sikap yang etis terhadap pergerakan nasional. Sikap De Fox tersebut menimbulkan kekecewaan terhadap golongan terpelajar karena De Fox lebih menekan perluasan kekuasaan penduduk pribumi termasuk dalam hal berorganisasi. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi krisis ekonomi dan masalah keuangan di tanah jajahan. Kebijakan pemerintah De Fox ini semakin mengakibatkan organisasi bersikap radikal. Yang keempat ialah perubahan pasal 11 RR. Pemerintahan kolonial memberlakukan pasal 111 Regulations Reglement atau peraturan pemerintah tahun 1854 yang berisi larangan untuk pendirian organisasi berdasarkan
politik di Hindia Belanda. Pada tanggal 1 September 1919 terjadi perubahan pasal 111 Reglement, khususnya tentang pengakuan hak berserikat, akan tetapi perkumpulan politik tetap dibatasi oleh pemerintahan kolonial. Hal ini mendapat pengakuan berdasarkan keputusan Raja Koninklijke Besluit tertanggal 17 Desember 1919 yang tertuang dalam pasal 3. Perubahan pasal ini memberi kesempatan kepada organisasi untuk melancarkan kritiknya terhadap pemerintah. Ya, itulah pembahasan singkat dari kelompok kami. Kami harap untuk teman-teman mengerti dari pembahasan kami tentang 4 pokok yang melatar belakangi sehingga munculnya periode radikal di Indonesia. Itulah dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.